Mengolah tubuh tanpa kebocoran, Qinchen menghabiskan setengah hari untuk menyesuaikan diri. Tujuan Qinchen mencapai tubuh tanpa kebocoran adalah untuk menumbuhkan jiwa ilahi dan membebaskan dirinya dari pengaruh benih parasit. Dan sekarang Qinchen dapat mencoba memisahkan jiwa dari tubuh dengan berlatih tingkat pertama teknik terlarang jiwa surgawi. Sekarang tubuh jiwanya sudah memenuhi persyaratan untuk berlatih teknik terlarang jiwa surgawi. Begitu pemisahan jiwa berhasil, bahkan jika tubuh direbut oleh benih parasit, saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Menurut tebakan Qinchen, jiwa yang terbelah sampai batas tertentu setara dengan tiruannya. Ini tidak pernah muncul dalam sejarah benua Tianwu. Klon pikiran ilahi yang normal dibuat dengan menggunakan kekuatan spiritual, menggabungkan darah dan jiwa. Ia akan memiliki kekuatan tertentu, namun masih ada jarak tertentu dari tubuh aslinya. Qinchen tidak tahu kekuatan tempur seperti apa yang akan dia miliki ketika klon jiwanya berhasil. Mungkin itu akan memberinya beberapa kejutan. Setelah melakukan semua persiapan, Qinchen menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi dan tenggelam ke dunia jiwa. Ini adalah metode rahasia jiwa yang sangat berbahaya. Pikiran Qinchen harus tenang dan dia berkembang secara bertahap. 3 hari kemudian, tubuh jiwa Qinchen terus berkembang menutupi seluruh tubuhnya. Tubuh jiwa Qinchen telah menjadi benda asing, lebih padat dari puncak jiwa Martial Emperor. Memiliki kekuatan menakutkan yang mirip dengan ras iblis alien. Dan di dalamnya ada kekuatan petir. Seperti yang kita semua tahu, setelah basis kultivasi ahli bela diri menembus Martial Emperor, dia dapat mengolah jiwa. Tetapi sangat sulit untuk benar-benar mengolah jiwa. Dan itu bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam sekejap. Dan jiwa Qinchen saat ini, bahkan puncak Martial Emperor tidak bisa dibandingkan dengannya. Luar biasa, rahasia jiwa macam apa yang dipraktikkan Qinchen. Kekuatan jiwanya saat ini, jika dibandingkan dengan Raja Iblis biasa, itu tidak lebih lemah. Kata Lao Yuan di Cakram Gyeokyan Kun dengan kaget. Qinchen hanyalah seorang manusia, tetapi kekuatan jiwanya sebanding dengan Raja Iblis dari ras iblis alien. Ini seperti fantasi. Perlu dicatat bahwa kekuatan jiwa iblis alien sangat menakutkan, jauh jika dibandingkan dengan seorang manusia. Namun Qinchen sekarang hanyalah Martial Emperor di puncak tahap awal. Jika kultivasinya mencapai puncak tahap akhir Martial Emperor, seberapa menakutkan kekuatan jiwanya? Saya khawatir iblis alien tingkat atas tidak akan berani mengatakan bahwa mereka lebih baik darinya. Ini hanya ranah Martial Emperor. Bagaimana jika anak ini melangkah ke ranah suci? Bukankah kekuatan jiwanya akan sebanding atau bahkan lebih kuat dari iblis alien? Pada saat ini jiwa Qinchen sudah mulai terbelah, potong. Qinchen tiba-tiba berteriak di dalam hatinya, menjalankan teknik dalam seni terlarang jiwa surgawi, dan tiba-tiba kekuatan mengerikan lahir di tubuh jiwa, dan itu menabrak pusat tubuh jiwa Qinchen, merobek. Gambar Qinchen mengalir seperti asap, terbelah dari atas kepalanya dan terus-menerus terbelah. Sakit. Untuk sesaat Qinchen merasa seperti tubuhnya terbelah dua. Perasaan tercabik-cabik begitu jelas, sehingga langsung memengaruhi jiwa Qinchen. Bahkan lebih dari daging yang terkoyak. Rasa sakit yang ditimbulkan 100 kali lebih kuat. Selain rasa sakit, Qinchen merasa kesadarannya terguncang dan hampir merasa ingin pingsan. Namun sekarang dia sedang menjalankan teknik jiwa surgawi tahap pertama. Jika sampai kesadarannya hilang, konsekuensinya benar-benar fatal. Oleh karena itu, dengan tekad yang kuat, Qinchen menahan rasa sakit dan mempertahankan kesadarannya. Beberapa waktu kemudian, Qinchen yang awalnya tebal dan kokoh akhirnya terbelah menjadi 2 bagian, membentuk 2 kelompok kekuatan roh yang melayang secara terpisah. Sukses. Sukses. Sangat tak terduga. Lao Yuan telah menatap Qinchen selama seluruh proses dan tiba-tiba mengeluarkan seruan. Terbagi menjadi 2 tubuh jiwa yang berbeda, Qinchen adalah yang pertama. Pergi, kata Qinchen dan langsung mendorong separuh jiwanya keluar dari tubuhnya. Roh ilahi itu keluar dari tubuh. Qinchen hanya merasa seolah-olah dia terbagi menjadi 2 orang sekaligus. Dan seolah-olah seseorang memiliki 2 kesadaran, satu di dalam daging, dan yang lainnya tampak mengambang di lautan guntur. Karena sudah berhasil, kemudian Qinchen menggabungkan kembali jiwanya yang terbelah.
Tiba-tiba dengan ledakan, jiwa dalam pikiran Qin Chen melonjak, dan kedua jiwa itu langsung bergabung menjadi satu, berubah menjadi satu jiwa. Dapat dilihat setelah penyatuan dua jiwa, jiwa yang akhirnya terbentuk sebenarnya 30% lebih besar dari jiwa asli Qin Chen yang lebih padat dan menakutkan. Apa jiwa anak ini telah meningkat begitu cepat? Ini dekat dengan kekuatan jiwa iblis tengah. Lao Yuan menarik napas. Hanya 3 hari, kekuatan jiwa Qin Chen benar-benar meroket hingga 30%. Bagaimana dia melakukannya? Harus diketahui bahwa peningkatan kekuatan jiwa sangat sulit, apalagi 3 kali lipat. Bahkan jika itu sedikit, butuh kerja keras bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Tapi, kekuatan jiwa Qin Chen telah meningkat sebesar 30% hanya dalam 3 hari. Ini tidak normal. Kecepatan semacam ini bahkan melampaui jenius teratas dari ras iblis alien. Apakah memang orang ini melawan langit? Luar biasa. Ini adalah sesuatu yang bahkan Raja Iblis tingkat atas tidak dapat melakukannya. Tetapi anak laki-laki ini melakukannya. Masa depannya tidak terbatas. Xiao He benar-benar memberi saya menemukan orang yang sangat menakutkan. Lao Yuan merasakan kekuatan jiwa Qin Chen dan diam-diam terkejut. Saat ini Qin Chen memisahkan jiwanya dari tubuh, mencoba untuk waktu yang lama, dan menjadi sangat akrab dengan jiwanya. Baru setelah itu jiwanya hampir terlalu berat untuk ditanggung di lautan guntur. Dia kemudian kembali ke tubuh. Namun tiba-tiba ada perasaan stagnasi, gerakannya sangat tersentak-sentak dan tidak nyaman. Apa yang telah terjadi? Qin Chen mengerutkan kening. Nak Qin Chen, kamu terlalu lama meninggalkan tubuh fisik, menyebabkan beberapa masalah kesesuaian antara jiwa dan tubuh fisik. Jiwamu untuk saat ini tidak dapat meninggalkan tubuh terlalu lama. Jika tidak, tubuh Anda akan kehilangan dukungan dan akan memasuki kondisi kematian otak, kata Lao Yuan. Qin Chen mendengar ini diam-diam menakjubkan. Masih ada hal seperti itu. Sepertinya dia harus berhati-hati di masa depan. Segera setelah itu, Qin Chen buru-buru mengoperasikan seni Kaisar 9 Bintang dan tubuh suci abadi. Cuing. Dalam sekejap, kekuatan tak terlihat memenuhi seluruh tubuh Qin Chen. Rasa stagnasi dalam kegelapan menghilang, dan tubuh kembali ke keadaan semula. Sial, bukankah kamu pulih terlalu cepat? Kata Lao Yuan. Saatnya memecahkan masalah benih parasit, kata Qin Chen. Dia akhirnya mengambil keputusan. Dia kemudian berjalan keluar dari badai guntur. Begitu dia muncul, Pu Qiankun, Yu Qiansu, dan Jiruyu dengan cepat mengelilingi Qin Chen. Kemudian bertanya dengan penuh semangat, Shao Chen, bagaimana dengan latihan tubuh tanpa kebocoranmu? Qin Chen sedikit tersenyum dan berkata, semuanya seperti yang diharapkan. Sukses. Semua orang sangat bersemangat. Yu Qiansu dan Jiruyu meraih tangan kiri dan tangan kanan Qin Chen sekaligus. Kegembiraan itu bahkan lebih kuat daripada saat menerobos. Pu Qiankun juga menghirup udara dingin, alam tanpa kebocoran. Dia hanya melihatnya dari buku-buku kuno. Untuk mencapai ranah ini, kesulitannya tidak terbayangkan. Bahkan di zaman kuno, hanya beberapa master top yang bisa mencapainya. Shao Chen, bagaimana dengan benih parasitmu? Kata Yu Qiansu seraya menatap Qin Chen dengan gugup. Itulah yang saya katakan ketika saya keluar. Ekspresi Qin Chen tiba-tiba menjadi serius. Setelah beberapa saat, saya akan mencoba menerobos tahap tengah Martial Emperor. Dan saat itu, benih parasit pasti akan melawan saya. Dan saya akan melawan benih parasit demi perebutan tubuh. Jika saya menang, maka semua orang akan senang. Namun jika saya kalah, Qin Chen tiba-tiba melihat Jiruyu, Yu Qiansu, dan Pu Qiankun. Kamu akan membunuhku. Mendengar ini, Jiruyu dan Yu Qiansu tiba-tiba berseru, Shao Chen. Ada kepanikan di mata mereka. Saya serius. Jika saya kalah, kalian harus membunuh saya. Meskipun saya tidak tahu akan jadi apa saya setelah ditangkap oleh benih parasit. Tapi saya percaya bahwa saya pasti akan menjadi anjing dari ras iblis alien. Pada saat itu mungkin benua Tianwu akan berakhir, kata Qin Chen dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Keseriusan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Shao Chen, tidak bisakah kamu menunggu lebih lama lagi? Jiruyu dan Yu Qiansu sangat cemas. Ini terlalu beresiko. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Jika saya belum menerobos,
saya akan diseret semakin jauh oleh Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu. Jadi, saya harus menerobos secepat mungkin. Terlebih, di lautan guntur ini, benih parasit memiliki efek penekanan yang sangat kuat. Waktu dan tempat di sini sangat cocok. Tidak perlu ragu karena risikonya. Karena cepat atau lambat itu pasti akan terjadi, kata Qin Chen dengan tegas. Tapi Jiruyu dan Yukiansu masih sangat gugup. Jangan khawatir, Nak Qin Chen. Jika kamu benar-benar menjadi anjing ras iblis alien, aku akan membunuhmu secepat mungkin. Pada saat ini, Pukian Kun memandang dengan serius. Suaranya berat, tetapi dia sangat tegas. Terima kasih. Qin Chen menepuk bahu Pukian Kun. Jangan samakan dengan hidup dan mati. Bahkan Death Cannon tidak bisa membunuhmu. Saya tidak percaya bahwa benih parasit kecil ini akan membunuhmu, kata Pukian Kun. Qiansu, Jiruyu, jangan khawatir, aku pasti akan melakukan ini, kata Qin Chen seraya memandang Jiruyu dan Yukiansu dengan sedikit tersenyum. Baiklah, Shao Chen, pergilah, kami akan menunggumu, kata Yukiansu dan Jiruyu. Qin Chen tersenyum sedikit dan segera bersila di badai guntur, menelan beberapa pil dan mulai menjalankan seni Kaisar Dewa 9 Bintang dengan seluruh kekuatannya untuk segera menerobos ranah Martial Emperor tahap tengah. Segera jejak fluktuasi mengerikan yang tak terlihat memenuhi tubuh Qin Chen. Faktanya, Qin Chen sudah memiliki akumulasi Kaisar Bela Diri jangka menengah untuk menerobos, tetapi dia belum berani menerobos karena benih parasit. Namun sekarang Qin Chen tidak lagi menahan terobosannya. Segera kekuatan aturan tak terlihat mulai turun secara instan. Dan Qin Chen langsung menerobos tahap tengah Martial Emperor. Dan ketika Qin Chen menerobos, benih parasit dalam pikiran Qin Chen tiba-tiba mengamuk. Benih parasit emas itu berdetak dengan panik, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini mengalir ke tubuh Qin Chen, secara bertahap mengubah tubuh Qin Chen. Selain itu, tentakel emas muncul dan langsung tenggelam di laut jiwa Qin Chen. Gelombang kekuatan jahat secara bertahap menembus ke laut jiwa Qin Chen. Secara bertahap ingin mengendalikan laut jiwa Qin Chen. Nak Qin Chen, benih parasit secara bertahap ingin mengendalikan lautan jiwamu, kata Lao Yuan. Saya tahu. Qin Chen mengangguk. Dia sebelumnya menduga bahwa ketika dia menerobos Martial Emperor tahap tengah, dia pasti akan ditangkap oleh benih parasit. Namun sekarang Qin Chen masih menunggu. Tunggu saat benih parasit benar-benar menguasai dirinya sendiri dan melancarkan serangan balik. Sepertinya kamu akan melawan di saat-saat terakhir. Jika demikian, kamu harus mendapatkan kekuatan benih parasit ini, kata Lao Yuan dengan tiba-tiba. Apa gunanya? Qin Chen mengerutkan. Benih parasit emas disebut juga benih Raja Iblis, karena kekuatan yang dikandungnya bisa mencapai level Raja Iblis. Itu akan sangat membantu dan akan sangat bermanfaat bagi jalan masa depan kamu, kata Lao Yuan. Qin Chen kaget, masih ada fungsi seperti itu. Raja Iblis adalah ahli teratas di benua iblis alien, setidaknya setara dengan Master Alam Suci. Bahkan Qin Chen menduga bahwa itu mungkin lebih menakutkan daripada alam suci biasa. Jika Anda dapat bersentuhan dengan jejak kekuatan di tingkat Raja Iblis, bahkan jika itu adalah kekuatan ras iblis alien, itu pasti akan membantu Anda menembus alam suci di masa depan. Akhirnya Qin Chen segera memutuskan untuk memahami kekuatan benih parasit ini. Di bawah inisiatif Qin Chen, benih parasit menyerang Qin Chen lebih cepat, dan kekuatan dahsyat yang tergandung di dalamnya langsung mengalir ke tubuh Qin Chen, meledak. Seolah-olah beberapa belenggu patah di tubuh Qin Chen, berbagai suara berderak keluar dari tubuhnya, dan napas yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Gemuruh, dunia berguncang dan kekuatan tak terlihat meresap. Tahap tengah Martial Emperor. Shao Chen telah menembus tahap tengah Martial Emperor. Di luar, Jiruyu dan yang lainnya menatap Qin Chen dengan gugup. Pukian Kun juga gugup dan khawatir. Nak Qin Chen, kamu pasti berhasil. Sial, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Jika aku membunuhmu, kedua wanitamu ini pasti akan membunuhku, gumam Pukian Kun di dalam hati. Juga mantan wanitamu Sangguan Sinar adalah iblis. Tanpa kamu, bagaimana? Apakah kamu membiarkan saya melakukan semuanya sendiri? Pastikan untuk berhasil, kata Pukian Kun. Pada saat ini benih parasit emas di dalam pikiran Qin Chen bersinar, tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan.
masuk ke dalam lautan jiwa Qingchen dan sepenuhnya menempati tubuh Qingchen. Inilah waktunya. Pada saat kritis, jiwa Qingchen tiba-tiba terpisah dari tubuhnya dan tiba-tiba lepas dari lautan jiwanya. Selain itu, pada saat meninggalkan tubuh, Qingchen memacu api turtle hijau dengan cepat. Kemarahan api iblis King Lian dengan cepat berubah menjadi lautan api hijau, menutupi jiwa Qingchen di atas laut dan mencegah invasi benih parasit. Cahaya keemasan yang dipancarkan oleh benih parasit emas bertabrakan dengan api turtle hijau. Duar. Kekuatan api turtle hijau masih gagal untuk bisa menghentikan benih parasit. Benih parasit emas langsung menembus blokade api turtle hijau dan masuk lebih dalam. Tiba-tiba Qingchen penuh dengan energi iblis dan semburan energi iblis gelap dilepaskan dari tubuhnya. Seluruh orang itu hampir menjadi jahat, tetapi dalam proses tubuhnya sama sekali tidak ditekan oleh aturan surga benua Tianwu. Karena tubuh fisiknya adalah daging dari benua Tianwu, dan dia telah mengembangkan teknik iblis alien. Dalam proses ini, tanpa terasa dia telah menjadi dua dunia. Fisik iblis yang sempurna, kata Lao Yuan dengan kaget. Apa itu? Kekuatan jiwa Qingchen meninggalkan tubuhnya, jelas merasakan perubahan di tubuhnya dan mau tidak mau bertanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lao Yuan. Tubuhmu adalah fisik iblis yang sempurna. Ini adalah fisik yang diimpikan oleh iblis alien. Selama iblis alien mendapatkan tubuhmu, mereka akan langsung kembali ke kekuatan puncaknya tanpa hambatan apapun. Dan itu tergantung tingkat benih parasitnya. Daya yang bisa ditampung pun berbeda-beda. Misalnya benih parasit perak melambangkan bahwa setelah iblis atas merebut rumah, ia dapat langsung memulihkan kekuatan puncaknya. Dan milik kamu adalah benih parasit emas yang bahkan lebih menakutkan. Bahkan jika Raja Iblis merampas tubuh fisikmu, itu dapat dikembalikan ke alam yang dekat dengan puncaknya. Dan pada saat itu dapat dipastikan seluruh benua Tianwu akan hancur. Kata Lao Yuan dengan suara yang terkejut. Luar biasa, memang jenius mana yang muncul dengan ini? Saya harus mengatakan bahwa orang yang dapat membuat rencana seperti itu pasti jenius dalam iblis alien. Ternyata ini adalah rencana ibu kota selatan kuno, kata Qingchen. Qingchen juga langsung bereaksi dan memahami rencana ibu kota selatan kuno. Ini pada dasarnya membuat murid jenius ras manusia mereka menjadi tunggu bagi iblis alien yang kuat. Niatnya sangat jahat. Ledakan. Saat benih parasit emas memasuki lautan jiwa Qingchen, kekuatan Qingchen segera meningkat ke puncak tahap tengah Martial Emperor. Teknik terlarang jiwa surgawi, kata Qingchen. Jiwanya berubah menjadi aliran cahaya masuk kembali ke dalam dagingnya dan tenggelam di lautan jiwanya. Tiba-tiba kekuatan penolak yang sangat besar memukul mundur masuknya Qingchen. Ini merupakan kekuatan benih parasit emas. Tapi bagaimana mungkin Qingchen menyerah? Kekuatan jiwanya berubah menjadi kerucut tajam yang tak terlihat. Bergegas ke lautan jiwanya dengan kuat dan dengan gila-gilaan terjalin dengan kekuatan benih parasit emas. Bersenandung di luar, setengah dari cahaya di tubuh Qingchen gelap gulita dan setengah lainnya berubah menjadi putih. Seperti dua kekuatan yin dan yang berbenturan. Nah, Qingchen sudah mulai mendapatkan kembali tubuhnya. Kata Puqian Kun mengepalkan tangannya memperhatikan Qingchen dengan gugup. Keringat mengalir dari dahinya. Senior Pu, bisakah Shao Chen berhasil? Kata Jiruyu dan Yukiansu dengan gugup. Jangan khawatir, jika Qingchen berani melakukan ini, dia pasti yakin dan akan berhasil. Kata Puqian Kun dengan tegas, tapi ketegangan di matanya tidak bisa disembunyikan. Waktu invasi Qingchen tepat, dan benih parasit baru saja mengambil tubuh fisiknya dan belum sepenuhnya terintegrasi, dan menyerang balik benih parasit. Boom! Qingchen dengan panik mendesak Wan Senju dan teknik terlarang jiwa surgawi. Gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan dengan gila-gilaan menyerbu ke dalam benih parasit emas. Benih parasit emas berjuang dengan panik dan menyerang balik Qingchen. Boom! Saya melihat sinar petir yang tak terhitung jumlahnya mekar di tubuh Qingchen. Di bawah pemboman kekuatan jiwa Qingchen, benih parasit emas berjuang dengan enggan. Tetapi Qingchen sedikit diusir dari pikirannya. Benih parasit paling sempurna hanya untuk pertama kalinya. Setelah ditolak, itu tidak akan dapat direbut untuk kedua kalinya. Seluruh proses sangat mendebarkan. Di bawah penolakan hiruk pikuk Qingchen, serangan putus asa kekuatan jiwa. Saya tidak tahu berapa lama, benih parasit pekat itu langsung ditolak oleh Qingchen. Menjerit dan terbang keluar, jiwa Qingchen kembali seketika dan menempati lautan jiwa dan tubuhnya lagi. Dan Qingchen mendapatkan kembali dominasi tubuh fisiknya hanya dalam sekejap. Menciak.
Di luar tubuh Qingchen, benih parasit emas berubah menjadi makhluk hitam pekat berteriak marah lalu pergi. "Jangan biarkan dia pergi," kata Lao Yuan dengan cemas. Begitu Qingchen mendapatkan kembali tubuhnya, dia menggunakan sangkar jiwa ajaib yang kuat untuk langsung menyelimuti makhluk bengkok hitam pekat yang menakutkan ini. Benih parasit adalah pembawa yang paling sempurna. Sekarang hanya memiliki jejak kesadaran naluriah. Anda dapat merebutnya dengan jejak kekuatan jiwa, dan benih parasit ini akan menjadi tiruan Anda dari ras alien. Dan itu adalah alien yang paling sempurna, klon iblis milikmu, kata Lao Yuan. Suaranya bergetar, seolah berbicara tentang peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cloning klan alien. Qingchen terkejut, ada operasi semacam itu. Dia secara alami tidak ingin benih parasit ini lolos. Kemudian Lao Yuan berkata dengan semangat, "Yah, itu adalah tiruan dari ras iblis alien. Dan itu adalah tiruan yang paling sempurna. Benih parasit lahir dari sarang iblis Plemalkios, terutama benih emas, yang merupakan spesies alien langit dan bumi yang paling sempurna, dengan bakat klan iblis alien terkuat. Ini juga alasan mengapa benih parasit emas disebut takdir iblis di dunia iblis alien. Selama kamu dapat mengubah benih parasit ini menjadi tiruan dari diri kamu sendiri, kamu dapat memiliki dua tubuh berdaging. Orang biasa mungkin tidak dapat melakukan ini, tetapi kamu sebelumnya telah mencapai dua jiwa, mewakili dua individu yang berbeda dan dapat hidup sendiri," kata Lao Yuan. Dia lebih bersemangat daripada Qingchen. Tanpa diduga, benih parasit ini memiliki kegunaan lain. Qingchen terkejut, cloning klan alien. Qingchen baru saja memikirkannya dan sangat bersemangat. Jika dia benar-benar memiliki cloning klan alien, dia tidak hanya dapat menembus ke dalam klan alien, itu juga berarti dia memiliki satu kehidupan lagi. Bagaimana Anda bisa melewatkan hal yang begitu baik? Bagaimana cara melakukannya? Qingchen buru-buru bertanya. Pertama-tama, hilangkan keinginan benih parasit ini, kata Lao Yuan. Mata Qingchen berkilat, api teratai hijau langsung dikendalikan dan langsung membungkus benih parasit di dalamnya. Benih parasit meronta-ronta dan meraung menyakitkan. Api hijau tidak cukup. Bloodline guntur. Qingchen mendesak darahnya dan darah mengerikan itu tiba-tiba berubah menjadi guntur, menyelimuti benih parasit. Benih hitam gelap itu berjuang dengan menyakitkan, bergegas dari kiri ke kanan, mencoba melarikan diri dari pengepungan Qingchen. Tetapi setelah meninggalkan lautan jiwa Qingchen, bagaimana bisa benih parasit ini menjadi lawan Qingchen? Di bawah erosi terus-menerus dari api teratai hijau, benih parasit tiba-tiba menjerit. Benih ini mengambang. Jika Anda perhatikan dengan seksama, benih ini mengandung kemungkinan yang tak terbatas seperti perwujudan langit dan bumi. Sekarang gunakan klon jiwamu untuk menyatu dengan benih parasit ini dan menjadi klonmu, kata Lao Yuan. Segera kekuatan jiwa humanoid dalam pikiran Qingchen terbelah seketika. Ini adalah tahap pertama dari teknik terlarang jiwa surgawi. Bayangan humanoid kosong keluar dari tubuh Qingchen, bersenandung dan melangkah keluar menuju benih parasit. Tetapi benih parasit itu mundur tanpa batas dan berubah menjadi titik-titik kecil. Ini aturan luar angkasa. Qingchen terkejut. Jangan bingung dengan benda asing, kata Lao Yuan. Qingchen mengangguk. Dia memejamkan mata, menutup persepsi jiwanya dan melihatnya dengan hati. Tiba-tiba dia menyadari bahwa mata dan persepsinya memang telah menipu dirinya sendiri, karena benih parasit itu jelas masih ada di sana. Dia terus berjalan dan kemudian seperti iblis hati, ada ilusi yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Ini adalah perlawanan naluriah dari benih parasit yang memperbesar kejahatan hati manusia. Tiba-tiba angin gunung menderu dan terjadi krisis di depan Dead Cannon. Sang Guan Siner dan Peng Shaoyu mengangkat mata mereka ke langit dan tertawa. Mata mereka tegas. Dia melihat ibunya sekarat, Qin Yueqi. Dia berada dalam bahaya di suatu tempat di daratan, putus asa untuk bertahan hidup. Jadi dia tidak bisa mencari dengan keras. Namun ini hanya ilusi. Qingchen tidak terguncang sedikit pun. Setelah lebih dari 100 langkah, dia akhirnya sampai kemana benih parasit itu berada. Dia mengulurkan tangannya dan menempelkan tangannya ke benih parasit dan perubahan itu tiba-tiba terjadi. Qingchen merasakannya dengan hatinya dan melepaskan kekuatan jiwanya ke dalamnya, sehingga benih parasit dapat mengenali tuannya dan menjadi satu. Benih parasit tumbuh dari ukuran yang sangat kecil lagi dan berubah menjadi bentuk manusia seperti Qingchen. Langsung membungkus setengah jiwa Qingchen di dalamnya dan kemudian tidak lagi berubah.
Namun di dalam benih parasit ada perubahan yang mengguncang bumi. Aturan yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam tubuh jiwa Qinchen yang terbelah. Semacam kekuatan baru yang dihidupkan kembali dalam tubuh Qinchen. Ini adalah kekuatan awal kehidupan. Pada akhirnya benih parasit itu perlahan menggeliat dan berubah menjadi Qinchen yang lain, yang terlihat sangat mirip dengan penampilan Qinchen, tetapi memiliki karakteristik dan temperamen unik dari ras iblis alien. Berhasil, kata Lao Yuan dengan semangat. Qinchen akhirnya menghela napas lega dan kedua Qinchen menunjukkan ekspresi yang sama. Nak Qinchen, bagaimana perasaanmu? Lao Yuan tertawa. Meski benih parasit itu adalah tiruanmu, ia sebenarnya menyatu denganmu. Klon yang dibuat oleh benih parasit tidak perlu khawatir melawan dan lepas kendali. Kamu harus bisa merasakan bahwa meskipun jiwamu terbagi menjadi dua, itu tetap satu, kata Lao Yuan. Bisakah klon itu menolak? Kata Qinchen. Tidak, namun jika klon terlalu kuat, klon mungkin lepas kendali, atau mungkin terjadi kecelakaan di tubuh utama. Dulu diceritakan di benua iblis alienku, ada cloning yang melebihi kekuatan tubuh aslinya, dan cloning itu membunuh tubuh aslinya, lalu menjadikannya miliknya sendiri, kata Lao Yuan. Ada hal seperti itu, Qinchen mengurutkan kening. Tapi tiruan Qinchen saat ini sepenuhnya adalah jiwanya, dan kesadarannya adalah dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengatakan situasi spesifiknya. Qinchen hanya dapat memastikan bahwa tubuh jiwa yang diciptakan oleh teknik terlarang jiwa surgawi tidak akan pernah mengkhianatinya. Mulai sekarang kamu akan dipanggil Kinmo, kata Qinchen. Dia menamai klonnya. Karena klon ini adalah tubuh ras iblis alien, memupuk kekuatan ras iblis alien, dan tidak ditekan oleh dunia benua Tianwu ini. Dia akan bercampur dengan iblis asing dan menjadi individu baru. Qinchen dan Kinmo berbagi visi mereka, dan Qinchen akan melihat semua yang dilihat Kinmo. Selain itu, komunikasi antara Qinchen dan Kinmo bahkan tidak perlu mengirimkan informasi, dan tidak perlu berkomunikasi melalui kekuatan jiwa. Pikiran Qinchen adalah pikiran Kinmo. Perasaan ini aneh, tapi Qinchen dengan cepat menjadi akrab dengannya. Qinchen tiba-tiba menyadari bahwa klon yang dibentuk oleh benih parasit itu di luar dugaan, namun ada juga kekurangannya. Basis kultivasi Kinmo sama seperti dirinya saat ini, yaitu puncak tahap tengah Martial Emperor. Namun tubuh Kinmo tidak pernah mengolah tubuh suci abadi atau seni kaisar dewa 9 bintang. Itu hanya mengembangkan teknik ras iblis alien. Namun Qinchen tidak kecewa. Selain itu, persepsi kedua tubuh dapat dibagikan pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, apa yang dipupuk oleh tubuh Qinchen juga akan dikuasai oleh klon, dan sebaliknya. Tentu saja ini hanya persepsi dan pengalaman kultivasi, sedangkan kekuatan tidak dapat dibagi. Ini agak sama dengan mengolah Wan Senju. Wan Senju dapat melakukan multitasking, dan sekarang tiruannya mirip dengan multitasking. Setelah memahami segala sesuatu tentang tubuhnya, Qinchen kembali sadar, lalu melihat Puqian Kun dan yang lainnya. Shao Chen, kamu. Puqian Kun memandangi dua Qinchen di depannya dengan bingung. Meskipun dia melihat seluruh proses masalah ini, dia masih sedikit bingung. Ini adalah klon yang saya kembangkan dengan menggunakan benih parasit. Bagaimana? Kata Qinchen sambil tersenyum. Dan kedua tubuh itu berbicara pada saat yang sama, memberi perasaan yang sangat aneh. Klon. Puqian Kun terkejut. Masih ada hal sebaik itu. Kamu bisa mencobanya jika kamu mau, kata Qinchen seraya tersenyum. Baik, biarkan aku melihat seberapa kuat tiruanmu ini, kata Puqian Kun dengan tertarik dan langsung menembak Kinmo. Oke, Qinchen tersenyum. Dia juga ingin tahu seberapa kuat Kinmo. Kedua sosok itu langsung bertabrakan. Ledakan, kedua belah pihak bertarung satu sama lain, dan tiba-tiba terdengar raungan yang mengejutkan. Keduanya menembak dengan liar. Kinmo dengan cepat ditekan, tetapi klon iblis alien ini juga sangat aneh. Secara alami mengendalikan aturan gelap, seperti hantu, menyelinap dalam kehampaan, bahkan dalam guntur. Luar biasa. Setelah kedua belah pihak bertarung untuk sementara waktu, mereka berpisah dengan cepat, dan Puqian Kun memandang Kinmo dengan kaget. Meskipun klon Anda hanyalah puncak tahap tengah Martial Emperor, itu sudah memiliki basis kultivasi dekat dengan Martial Emperor tahap akhir. Tidak bisa dipercaya. Kemudian Qinchen menoleh ke arah Yuqiansu dan berkata, bagaimana dengan benih parasit perak di benakmu? Qinchen datang ke sisi Yuqiansu dan memeriksa. Namun dibandingkan dengannya, benih parasit dalam pikiran Yuqiansu nampaknya telah ditekan dan tidak ada niat untuk menekan jiwa Yuqiansu.
Ini membuat Qinchen penasaran. Di bawah perintah Qinchen, Yuqiansu segera mulai menerobos. Batu suci biasa dari Gunung Tiandi dikonsumsi oleh Yuqiansu, dan kekuatan mengerikan langsung mengalir ke tubuh Yuqiansu, meningkatkan kekuatannya. Yuqiansu selalu berada di puncak tahap awal Martial Emperor. Faktanya, setelah mendapatkan begitu banyak harta di Taman Obat Suci dan Gunung Tiandi, Qinchen telah lama mampu membuat Yuqiansu menerobos ke tahap tengah Martial Emperor. Tetapi karena kekhawatiran tentang benih parasit, dia tidak membiarkan Yuqiansu untuk menerobos. Namun sekarang dia telah memecahkan masalah benih parasit. Dia secara alami mulai memecahkan masalah Yuqiansu. Sesaat kemudian tubuh Yuqiansu meledak menjadi napas sedingin es dan tiba-tiba menerobos tahap tengah Martial Emperor. Qin Mo mendatangi Yuqiansu secara instan, dan begitu benih parasit perak itu memiliki kelainan, dia akan segera mengambil tindakan. Qin Mo diubah oleh benih parasit emas dan memiliki penindasan alami pada benih parasit perak. Benar saja, ketika Yuqiansu menerobos tahap tengah Martial Emperor, benih parasit perak di benaknya tiba-tiba meroket dan mekar dengan cahaya perak. Tetapi sebelum benih parasit perak menguasai pikiran Yuqiansu, gambaran besar tentang Dewi Sembilan Langit tiba-tiba muncul di benak Yuqiansu. Gambar itu sangat besar, tergantung di langit di atas jiwa Yuqiansu, menekan benih parasit, dan jejak kekuatan benih parasit juga diintegrasikan ke dalam tubuh Yuqiansu. Yuqiansu telah berlatih latihan iblis alien yang diajarkan oleh Master Jiwa. Di bawah kekuatan benih parasit perak ini, kultivasinya dengan cepat mencapai puncak tahap tengah Martial Emperor. Benih parasit nampak merana. Setelah turun, dia mendapatkan kembali kekuatan awalnya dan terus menguasai pikiran Yuqiansu, tetapi tidak dapat mengambilnya. Qinchen melihat adegan ini dan tertegun. Luar biasa. Lao Yuan hanya bisa tercengang dan berkata dengan kaget, di tubuh pacar kecilmu ada kekuatan warisan yang sangat kuat. Kekuatan ini sepenuhnya menekan pertumbuhan benih parasit perak. Setiap kali benih parasit perak bertambah, semua akan ditekan dan diekstraksi oleh kekuatan warisan ini. Tetapi itu akan menjadi kekuatan pacar kecilmu sendiri, kata Lao Yuan. Qinchen terdiam, sedikit bingung. Dia tahu dari mana warisan misterius Yuqiansu berasal. Itu dari alam rahasia iblis surgawi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa warisan itu bahkan dapat menekan kekuatan benih parasit perak. Jika itu benih parasit emasmu, itu tidak akan berhasil. Benih parasit emas adalah benih terkuat yang bisa lahir di sarang setan Chaos. Ini adalah harta karun yang bisa menumbuhkan master yang kuat dari Raja Iblis. Itu tidak dapat ditekan oleh kekuatan biasa. Tetapi benih parasit perak itu tidak masalah, kata Lao Yuan. Benih parasit emas hanya sedikit di langit, dan yang lainnya hanya bisa dianggap biasa saja. Qinchen sedikit terdiam. Dia awalnya khawatir, namun sekarang dia dapat menghela napas lega. Dengan cara ini, Wan Qiming dan yang lainnya juga akan baik-baik saja. Karena bukan hanya Yuqiansu yang mendapatkan warisan di alam rahasia iblis surgawi, tetapi Wan Qiming dan yang lainnya juga telah mendapatkan banyak. Karena Yuqiansu baik-baik saja, hati Qinchen telah sepenuhnya dilepaskan. Qinchen tidak hanya memperoleh keuntungan besar di lautan guntur ini, tetapi Puqian Kun, Jiruyu, dan Yuqiansu juga sama banyak transformasi dan perbaikan. Ini berlaku bahkan untuk semut kecil dan serangga kecil. Semut pemakan ki dan serangga penyuling api semuanya berubah menjadi warna biru berderak. Ada kilatan guntur di tubuhnya, seolah-olah dia telah menjadi sekelompok serangga guntur. Hei bos, kami baru saja makan sedikit lebih banyak, Xiao Yi dan Xiao Huo berkata dengan malu, dan pada saat yang sama mereka berdua cegukan, dan mulut kecil itu menyemburkan guntur. Mata Puqian Kun menatap lurus dari samping, tak bisa berkata-kata sedikit pun. Yang lain berhati-hati di sini, serangga-serangga ini bagus. Mereka seperti bepergian dan mereka memakannya secara berlebihan. Mereka hanya diukir dari cetakan yang sama dengan pemiliknya. Mereka semua tidak normal. Setelah menyelesaikan masalah benih parasit, Qinchen dalam suasana hati yang sangat baik. Qinchen juga mengingat permintaan Ge Hongsen. Setelah menyimpan berbagai barang, sekelompok orang segera pergi ke segel luar angkasa yang ditandai Ge Hongsen di peta. Setengah hari kemudian, Qinchen dan rombongannya telah tiba di lokasi segel luar angkasa. Tidak ada seorang pun di sini. Dia juga tidak dapat melihat pusat kekuatan dari kekuatan utama di kota Tianlei yang disebutkan oleh Ge Hongsen. Dan beberapa hanyalah guntur yang sangat dahsyat. Puqian Kun langsung melayangkan telapak tangan raksasanya. Dan telapak tangan raksasa itu bergerak bolak-balik di lautan guntur ini, tetapi tidak menangkap apapun. Nah Qinchen, jelas tidak ada apa-apa di sini. Segel luar angkasa macam apa yang ada?
Itu bohong. Pukian Kun mengerutkan kening. Jika ada segel luar angkasa di sini, dia akan menunjukkan beberapa tanda-tanda. Benar-benar tidak ada apa-apa di sini sekarang. Tetapi jika Anda mengatakan bahwa Ge Hongsen menipu, itu tidak seperti kelihatannya. Seharusnya ada sesuatu di sini sebelumnya, kata Qin Chen. Dia memiliki garis keturunan Guntur dan persepsinya tentang Guntur lebih kuat dari Pukian Kun. Meskipun bagian laut Guntur ini terlihat persis seperti tempat lainnya, Qin Chen dapat merasakan bahwa masih ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Ya, seharusnya segel luar angkasa yang dikatakan Ge Hongsen sebelumnya ada di sini. Namun segel luar angkasa ini menghilang karena suatu alasan. Qin Chen mengerutkan kening, berpikir lama dan kemudian berkata, kita seharusnya tidak dapat menemukan apapun jika kita terus berada di sini. Namun ketika Qin Chen hendak pergi, dia tiba-tiba merasa kaget. Seolah-olah sesuatu yang tidak bisa dia lihat sedang menatapnya dari kejauhan. Perasaan ini mirip dengan perasaan ditatap oleh makhluk hantu tak terlihat ketika aku berada di rawa kematian hitam. Kulit kepala Qin Chen mati rasa. Dia terlalu percaya kepada perasaannya sendiri. Bahkan jika kekuatan jiwanya tidak dapat menyapu mereka, dia percaya pada perasaannya sendiri. Karena indera keenamnya jauh lebih kuat dari orang biasa dan intuisinya luar biasa. Ada napas ras iblis alien di sini, aneh, dan tidak terlihat seperti iblis alien, kata Lao Yuan tiba-tiba berkata. Iblis alien? Qin Chen bertanya-tanya, jika itu adalah iblis alien, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihatnya? Yah, di lautan Guntur ini kekuatanku tidak dapat dilepaskan dan persepsiku sangat terganggu. Jika kamu melepaskan klon benih parasit, kamu mungkin dapat melihat sesuatu, kata Lao Yuan. Benih parasit adalah iblis yang paling sempurna. Jika ada iblis asing di dekatnya, ia pasti dapat melihatnya. Mendengar ini, Qin Mo yang sedang ada di dalam cakram giok Qian Kun langsung dikeluarkan oleh Qin Chen. Setelah Qin Mo dikeluarkan, Qin Chen segera merasa ada bayangan tak terlihat di tempat tidak jauh di belakang Jiruyu, yang sangat ilusi tetapi nyata. Menyadari ada sesuatu di sana, Qin Chen tidak banyak berpikir. Tanpa ragu, dia langsung mendesak api teratai hijau. Nyala api hijau melintas. Untuk menghadapi hal hantu aneh semacam ini yang dapat bertahan bahkan di lautan Guntur, api teratai hijau adalah satu-satunya metode paling cocok yang dapat digunakan oleh Qin Chen. Api hijau menyala dan tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, bayangan aneh muncul di bawah ledakan. Itu adalah bayangan yang mengerikan. Itu datang di belakang Jiruyu. Setelah diterangi oleh cahaya hijau, ia segera mengeluarkan teriakan keras dan kemudian menggila ke arah Jiruyu bergegas mendekat. Namun di bawah serangan api teratai hijau, bayangan hitam itu tiba-tiba menghilang. Qin Chen kemudian menyingkirkan api teratai hijau. Dia memiliki firasat buruk atas hilangnya tiba-tiba Presiden Gongsun dari Sky Scanner yang lebih menakutkan daripada yang dia kira. Shao Chen, apa itu barusan? Tanya Jiruyu. Aku tidak tahu, sepertinya itu terkait dengan ras iblis alien, tetapi itu jelas bukan jiwa iblis alien. Yang paling menakutkan, bayangan hitam itu dapat bertahan di bawah Guntur. Tahukah kamu, kekuatan Guntur adalah yang paling ganas dan paling menghancurkan. Tidak ada hantu yang bisa bertahan di bawah Guntur. Guntur melambangkan hukuman langit. Tapi bayangan hitam sebelumnya sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan Guntur. Ini jelas bukan hantu biasa. Lao Yuan, apakah kamu tahu benda apa itu? Tanya Qin Chen. Aku juga tidak tahu, dari auranya sepertinya itu adalah ras iblis alien. Tetapi aku belum pernah melihat jiwa iblis alien yang begitu aneh. Ini tidak lagi seperti kekuatan jiwa, tetapi seperti jiwa iblis tertentu, kata Lao Yuan dengan sedikit ragu. Qin Chen memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Lautan Guntur ini lebih menakutkan dari yang dia kira. Kakakku, kamu bawa Jiruyu dan Yukiansu kembali ke kota Tianlei dulu, kata Qin Chen kepada Pukian Kun. Tidak, Shao Chen, kami akan tetap bersamamu, kata Jiruyu. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Bayangan gelap ini terlalu aneh. Jika saya tidak salah, alasan mengapa orang-orang kuat di kota Tianlei menghilang mungkin ada hubungannya dengan bayangan gelap ini. Terlalu bahaya jika kamu tetap ada di sini. Jika saya belum keluar dalam 3 bulan, kalian bisa datang ke sini untuk mencari saya, kata Qin Chen. Pada akhirnya Jiruyu dan Yukiansu hanya bisa menurut. Kemudian Pukian Kun membawa mereka berdua untuk kembali ke kota Tianlei.
Setelah Pukian Kun dan yang lainnya pergi, Qin-chen datang ke tempat segel luar angkasa menghilang dan menyimpulkan dengan hati-hati, meskipun segel luar angkasa ini telah menghilang, pasti tidak akan hilang tanpa tanda apapun, dan pasti akan ada beberapa petunjuk. Namun Qin-chen menyimpulkan untuk waktu yang lama dan tidak menyimpulkan informasi apapun. Kemudian Qin-chen ingat kepada Xiao Yi dan Xiao Huo, mungkin mereka akan menemukan sesuatu. Qin-chen langsung mengeluarkan semut pemakan ki dan serangga api. Setelah semut pemakan ki dan serangga api muncul, mereka terbang mengelilingi area ini beberapa kali. Setelah setengah hari, mereka tiba-tiba tampak merasakan sesuatu, dan mereka berdengung ke satu arah. Qin-chen mengeluarkan peta dan melihatnya, lalu menemukan bahwa arah terbang Xiao Yi dan Xiao Huo nampaknya lebih dalam di Laut Guntur. Qin-chen kemudian dengan cepat mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, Xiao Yi dan Xiao Huo tiba-tiba berhenti. Kemudian Qin-chen melihat sepotong puing di depannya. Beberapa baju besi dan pecahan harta karun mengambang di lautan guntur. Tampaknya pertempuran baru saja dialami di sini. Bukankah orang-orang dari kota Tianlei datang untuk memecahkan segel luar angkasa? Mengapa pertempuran terjadi di sini? Atau mungkinkah ditemukan harta karun yang menyebabkan konflik? Tetapi bahkan jika harta itu ditemukan, akan selalu ada pemenangnya dan tidak mungkin semua orang menghilang. Setelah tiba di sini, Xiao Yi dan Xiao Huo sepertinya telah kehilangan arah untuk bergerak maju. Tepat ketika Qin-chen hendak melanjutkan perjalanannya, persepsinya tiba-tiba menyapu seorang prajurit. Ekspresi prajurit itu agak tumpul dan ekspresinya sangat salah. Qin-chen sangat gembira, kecuali orang yang meninggal di Laut Guntur karena ilusi. Dia akhirnya melihat seseorang. Sosok Qin-chen berkedip dan segera berhenti di depan orang itu, siap untuk bertanya. Tetapi sebelum Qin-chen dapat bertanya, pria itu menemukan bahwa Qin-chen ada di depannya. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menebas ke arah Qin-chen. Qin-chen dengan buru-buru memblokir serangan prajurit itu. Yang mulia, saya tidak punya niat jahat, kata Qin-chen. Namun, mata prajurit pria itu sangat tumpul. Dia terus menebaskan pedangnya ke arah Qin-chen. Ada yang salah dengan orang ini, kata Lao Yuan. Tidak perlu dikatakan, Qin-chen sudah merasakan sesuatu yang salah. Dia dan orang ini sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Bahkan jika dia memiliki dendam, dia tidak akan muncul dan melakukannya begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang ini sepertinya dirasuki oleh sesuatu, kata Lao Yuan. Qin-chen kemudian menghindari serangan pria ini. Dan pada saat yang sama, api iblis King Lian keluar. Api hijau naik tiba-tiba dan langsung menyelimuti pria itu. Di bawah api teratai hijau Qin-chen, sebuah bayangan hitam samar terlihat melekat pada tubuh pria itu. Bayangan hitam itu seperti gurita, melekat pada pria itu, seperti parasit. Bayangan hitam itu segera merasakan api teratai hijau Qin-chen, dan tiba-tiba, seperti bayangan hitam sebelumnya menunjukkan ekspresi yang menakutkan, Qin-chen muncul di belakang pria itu dengan cahaya api hijau di telapak tangannya, lalu menekan telapak tangannya kepada bayangan itu. Dengan teriakan mencicit, di bawah terik api hijau, bayangan hitam itu langsung berputar, terpisah dari pria itu, dan melarikan diri dengan ngeri. Tetapi begitu melarikan diri, ia ditangkap oleh api teratai hijau. Api hijau benar-benar menyelimutinya, dan berangsur-angsur memudar dalam jeritan dan perjuangan. Akhirnya menghilang seperti asap. Setelah bayangan hitam meninggalkan tubuh pria itu, wajah pria itu langsung menjadi pucat, dan mulutnya menyemburkan seteguk darah hitam. Dan kemudian pria itu duduk bersila, menelan pil dan mulai menyembuhkan lukanya sendiri. Sesaat kemudian, pria itu berdiri, dan darah di wajahnya telah banyak pulih. Bahkan auranya menjadi lebih penuh. Kemudian dia melengkungkan tangannya kepada Qin-chen dan berkata, "Terima kasih temanku atas anugerah penyelamatanmu. Saya adalah Rao Yuan Ngeng, wakil ketua Sky Scanner," kata pria yang diketahui bernama Rao Yuan Ngeng itu. "Apakah kamu dari Sky Scanner?" "Yah benar, apakah kamu juga dari kota Tianlei? Apakah kamu datang ke sini untuk segel luar angkasa itu?" "Kamu tidak harus pergi. Segel itu sama sekali bukan harta, tetapi tanah setan," kata pria itu dengan ketakutan. "Kakak Rao, apa yang sedang terjadi? Saya mendengar bahwa semua kekuatan utama di kota Tianlei datang untuk memecahkan segel luar angkasa.
Mengapa semua orang menghilang? Dan bahkan segel luar angkasa menghilang. Kemana kalian semua pergi? Kata Qin Chen. Siapa yang mulia? Saya belum pernah melihat kamu di kota Tianlei. Bagaimana kamu tahu ini? Kata Rawi Wangeng. Kakak Rao, namaku Chen King. Saya baru saja datang ke kota Tianlei belum lama ini. Saya mendirikan Orde Hitam di kota Tianlei. Saya diminta oleh Wakil Presiden Ge Hongsen untuk mencari Anda di Laut Guntur. Kata Qin Chen. Apakah kamu benar-benar orang yang dikirim oleh Wakil Presiden Ge? Kata Rawi Wangeng menatap Qin Chen dengan heran. Qin Chen kemudian mengeluarkan sebuah token yang diberikan oleh Ge Hongsen. Melihat token itu, Rawi Wangeng akhirnya menghela napas lega kemudian berkata, Kakak Chen, terima kasih atas bantuanmu. Tidak apa-apa, ini hanya masalah sepele. Tapi Kak Rao, kenapa kamu tiba-tiba menghilang? Ge Hongsen dan yang lainnya sangat khawatir, dan dia mengirim banyak master untuk mencari kalian semua, kata Qin Chen. Apa, Wakil Presiden Ge juga mengirim orang ke sini? Itu tidak boleh, tempat ini terlalu berbahaya. Jika sudah lewat, itu akan menjadi kematian. Wajah Rawi Wangeng segera menunjukkan ekspresi cemas, dan dia akan segera mengirim pesan. Namun dia terkejut saat menemukan bahwa pesan yang dia kirim tidak bisa keluar sama sekali. Apa masalahnya? Rawi Wangeng memandang Qin Chen dengan curiga. Ekspresi Qin Chen juga berubah dan dia buru-buru mengeluarkan slip giok pesan. Tetapi dia menemukan bahwa slip giok pesannya tidak dapat mengirim berita. Seolah-olah dunia telah diblokir. Perubahan ini menyebabkan Qin Chen sedikit khawatir. Jika Mokara dan yang lainnya benar-benar tiba di kota Tianlei, bagaimana dia bisa menghubungi mereka? Kemudian Qin Chen berkata, Kakak Rao, apa yang terjadi? Rawi Wangeng menghela napas dalam. Mungkin kita yang menyebabkan kejadian ini. Awalnya pasukan utama kami di bawah kepemimpinan presiden ingin membuka segel luar angkasa. Tetapi setelah beberapa tahun, mereka tidak memiliki petunjuk apapun. Belakangan, presiden dan yang lainnya benar-benar tidak dapat menahannya, dan mereka siap untuk membuka segel dengan paksa. Tapi siapa tahu segel ini sangat kuat, bahkan jika itu adalah upaya bersama dari beberapa pasukan kita, sulit untuk dipatahkan. Namun tepat ketika semua orang bingung, Presiden klub fighting mengeluarkan harta karun dan berkata bahwa hartanya mungkin bisa memecahkan segel ini. Qin Chen segera mengerutkan kening dan berkata, Presiden klub fighting, jika aku tidak salah itu pasti boneka istana berkabut. Sekarang presiden klub pertarungan benar-benar memiliki harta untuk memecahkan segel, yang segera membuat Qin Chen merasa sedikit curiga. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Qin Chen. Awalnya kami masih sedikit tidak percaya, tetapi siapa yang tahu, presiden klub pertarungan, Wu Yong, benar-benar mengeluarkan harta karun. Itu selembar kertas rune yang aneh. Setelah kertas rune diaktifkan, cahaya hitam yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah. Segel luar angkasa menyebabkan kerusakan, dan celah dibuka langsung di segel luar angkasa. Begitu celahnya terbuka, napas yang aneh tiba-tiba keluar. Kami mengira ini napas kristal suci. Jadi kami segera akan memasuki celah di segel itu. Namun tiba-tiba dari celah itu terjadi ledakan yang membuat kami terluka di tempat. Dan di saat itu segel luar angkasa tiba-tiba kembali menghilang, kata Rawi Wangeng. Apa yang terjadi selanjutnya? Kata Qin Chen. Kakak Chen, selanjutnya sesuatu yang aneh terjadi. Setelah segel luar angkasa menghilang, tiba-tiba beberapa orang menjadi gila. Matanya tumpul dan menyerang membabi buta. Melihat itu saya lari. Namun di saat itu tiba-tiba saya juga tidak ingat apa-apa lagi, kata Rawi Wangeng dengan wajah yang terlihat masih ketakutan. Mendengar ini Qin Chen cukup mengerti bahwa bayangan hitam itu yang merasuki semua orang. Namun mungkinkah bayangan hitam itu keluar dari segel luar angkasa? Qin Chen mengerutkan kening, kemudian Qin Chen berkata lagi, Saudara Rao, saya tidak tahu apakah Anda masih ingat lokasi segel luar angkasa itu. Apakah kamu masih ingin pergi ke sana? Kata Rawi Wangeng. Qin Chen mengangguk dan berkata, entah itu untuk kristal suci atau mencari orang, saya harus pergi ke sana. Meskipun tempat tersegel sangat berbahaya, saya tetap harus pergi. Jika saudara Rao mau pergi, ikut saja denganku. Namun jika saudara Rao tidak mau pergi,
Tolong minta juga saudara Rao untuk memberitahu Chen ini lokasinya dan Chen ini akan pergi sendiri, kata Qin Chen. Rao Yuangin memandang Qin Chen tanpa berkata-kata, tetapi dia sangat cepat mengambil keputusan dan berkata, tempat itu sangat aneh. Jika kamu pergi sendiri, saudara Chen akan sangat sulit ditemukan. Saudara Chen menyelamatkan nyawaku. Kalau begitu, aku akan menemani saudara Chen sebentar, kata Rao Yuangin. Meskipun dia sedikit takut, tetapi dia tetap menyetujui permintaan Qin Chen. Kalau begitu, ayo pergi, kata Qin Chen. Di bawah kepemimpinan Rao Yuangin, Qin Chen dan keduanya dengan cepat terbang ke arah Rao Yuangin datang sebelumnya. Keduanya bergerak dengan cepat. Melihat bahwa tingkat kultivasi Qin Chen hanyalah puncak tahap tengah Martial Emperor, Rao Yuangin ingin menjaga Qin Chen pada awalnya. Tetapi dia menemukan setelah terbang dengan seluruh kekuatannya, Qin Chen masih dapat dengan mudah mengikutinya. Dia diam-diam terkejut. Terutama kekuatan guntur di sini sangat kuat, tidak mudah bagi tahap tengah Martial Emperor bertahan. Namun Qin Chen tidak takut cahaya guntur menimpanya, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Rao Yuangin segera menebak bahwa Qin Chen seharusnya menyembunyikan kultivasinya. Putra ini sangat kuat, apakah para prajurit di luar kota Tianlei begitu kuat sekarang? Kata Rao Yuangin dengan terkejut. Di bawah kepemimpinan Rao Yuaneng, setelah setengah hari, keduanya hampir mendekati lokasi segel sebelumnya. Setelah keduanya mendekat, tiba-tiba serangkaian raungan terdengar. Kemudian Qin Chen dan Rao Yuaneng melihat bahwa di lautan guntur di depan mereka, ada 3 ahli Martial Emperor sedang bertarung. Tetapi mereka tidak memiliki aturan sama sekali, dan mata ketiganya sangat tumpul. Ini Lu Jian dan yang lainnya, kata Rao Yuaneng. Apakah kamu mengenal orang-orang ini? Kata Qin Chen. Ya, saya tahu. Itu yang terkuat disebut Lu Jian, wakil pemimpin Bulan Gelap. Bulan Gelap adalah organisasi pembunuh di kota Tianlei. Sedangkan 2 lainnya adalah Pu Xinchang dari Kamar Dagang Zhou dan Wei Jiang dari Papilun Di Zhen. Kamar Dagang Xinjiao adalah organisasi perdagangan terbesar di kota Tianlei, dan Papilun Di Zhen adalah organisasi formasi terbesar. Wei Jiang juga merupakan master formasi tingkat 9, kata Rao Yuaneng. Qin Chen tidak berbicara tetapi mengangkat tangannya. Rao Yuaneng tiba-tiba merasakan panas yang luar biasa. Saat berikutnya dia melihat api hijau naik dan berubah menjadi matahari hijau yang terik. Api hijau itu jelas berada di bawah kendali Qin Chen. Itu bukan serangan terhadapnya, tapi dia sudah merasakan panasnya teror. Hati Rao Yuangin terkejut, itu adalah nyala api yang menakutkan. Dia yakin bahwa apa yang dikorbankan Qin Chen jelas bukan api darat. Api darat tidak akan pernah memiliki tekanan yang begitu mengerikan. Apalagi api berdarah, mungkinkah itu api langit yang legendaris? Kemudian Rao Yuangin mengerti apa yang dimaksud Qin Chen. Di bawah nyala api hijau, 3 bayangan aneh melekat di tubuh Lu Jian. Ketiga bayangan ini dan ketiga Lu Jian terpadu erat, seolah-olah berubah menjadi satu tubuh. Saat nyala api menyala, Rao Yuangin bahkan melihat ketiga bayangan itu menunjukkan ekspresi ngeri. Ada kepanikan di mata Rao Yuangin. Bayangan hitam itu jelas tidak memiliki wajah, hanya sekelompok bayangan menjijikan yang merayap seperti gurita. Apakah bayangan ini yang membingungkan saya sebelumnya? Kata Rao Yuangin. Qin Chen mengangguk dan berkata, ya, ini benda ini. Ketika suara itu jatuh, api hijau telah menyapu, mencoba membungkus ketiga bayangan itu. Ketiga bayangan itu tiba-tiba berteriak ngeri dan bergegas keluar dari tubuh ketiga Lu Jian untuk melarikan diri dari sini. Api hijau Qin Chen segera membungkus 2 dari bayangan hitam itu, tetapi masih ada 1 yang lari. Bajingan, kemana harus pergi? Kemarahan Rao Yuangin tiba-tiba muncul dari hatinya. Dan ketika dia mengangkat tangannya, beberapa pita merah melintas. Qin Chen dapat melihat dengan jelas bahwa pita merah itu juga harus menjadi semacam harta api sejati. Tapaknya itu adalah sebuah spanduk api. Meskipun itu tidak sekuat api hijau, itu juga mencapai peringkat ke-9 dan tiba-tiba menembus bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu tiba-tiba berteriak, meskipun dia tidak terbunuh oleh serangan Rao Yuangin. Dia juga kesakitan. Jelas serangan Rao Yuangin juga memiliki sejumlah kerusakan padanya. Qin Chen pertama-tama mendesak api teratai hijau untuk membakar 2 bayangan hitam secara instan, dan kemudian mengendalikan api teratai hijau untuk menyelimuti bayangan yang ditahan Rao Yuangin. Kemudian bayangan itu menjerit dan langsung berubah menjadi abu.
Rawi Wangin langsung merasa malu dibandingkan dengan serangan api Qin-Chen. Serangan apinya tampaknya terlalu jauh di belakang. Tiba-tiba Qin-Chen sepertinya merasakan sesuatu, memutar kepalanya. Dia melihat beberapa bayangan gelap melintas di kejauhan. Namun saat dia bereaksi, bayangan gelap itu telah menghilang. Wajah Qin-Chen agak jelek, tapi dia tidak menyangka ada sosok gelap bersembunyi di sekitar. Ada sedikit kekhawatiran di wajah Qin-Chen. Dia tidak tahu ada berapa banyak bayangan hitam ini. Saya tidak tahu apakah Pu Qiankun telah meninggalkan Laut Guntur dengan aman. Lu Jian, Pu Xingchang, dan Wei Jian. Ketiganya kemudian bersila menelan pil dan menyembuhkan diri. Setelah sekitar sebatang dupa, Lu Jian dan dua lainnya benar-benar pulih dan mereka kemudian berdiri. Wakil Presiden Rao, apakah Anda yang menyelamatkan kami? Kata Pu Xingchang. Bukan aku yang menyelamatkanmu sebelumnya, tapi saudara Chen. Saya juga kehilangan akal sehat saya sebelumnya. Jika bukan karena saudara Chen, saya khawatir saya sama dengan ketiganya. Dan sekarang saya masih dikendalikan oleh bayangan gelap itu, kata Rawi Wangin. Kakak Chen. Ketiganya memandang Qin-Chen satu demi satu, dan mereka semua mengerutkan kening ketika mereka menemukan bahwa Qin-Chen adalah seseorang yang tidak mereka kenal. Pu Xingchang dari kamar dagang Xinjiao segera memberi hormat kepada Qin-Chen dan berkata, terima kasih saudara Chen atas bantuan Anda. Jika bukan karena saudara Chen, kita mungkin berada dalam bahaya. Lu Jian dan Wei Jiang juga membungkukkan tangan kepada Qin-Chen. Lu Jian adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sana. Pada saat ini setelah tingkat kultivasinya pulih, wajahnya langsung dipenuhi dengan kesombongan. Sama-sama. Saya tidak tahu mengapa ketiganya bertarung di sini. Bagaimana dengan yang lainnya? Kata Qin-Chen. Kakak Chen, kakak Rao pasti sudah memberitahumu kejadian yang terjadi sebenarnya. Nyatanya kami juga kehilangan akal sehat setelah segel dibuka. Adapun yang terjadi selanjutnya kami juga tidak ingat, kata Pu Xingchang. Qin-Chen menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia awalnya ingin menanyakan tentang beberapa informasi dari ketiga orang ini, tetapi dia tidak berharap untuk tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Qin-Chen melirik ketiganya dan berkata, kalau begitu, kalian harus kembali ke kota Tianlei lebih awal. Ada di sini terlalu berbahaya. Meskipun bayangan hitam kalian bertiga telah dimusnahkan oleh Chen ini, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak bayangan hitam itu. Kakak Rao, kamu bilang segel luar angkasa ada di depan. Jadi, ayo, bawa aku secepat mungkin, kata Qin-Chen kepada Rawi Wangin. Rawi Wangin mengangguk dan baru saja akan mengambil alih Qin-Chen. Namun dia melihat Lu Jian dan Wei Jiang berkedip di tubuh mereka dan tiba-tiba berhenti di depan mereka. Saudara Chen, tolong serahkan api hijaumu itu agar kami bisa kembali ke kota Tianlei dengan selamat, kata Lu Jian. Lu Jian, saudara Chen adalah penyelamatmu. Kamu benar-benar menginginkan hartanya. Ini terlalu berlebihan kan? Jika kamu tidak diselamatkan oleh saudara Chen, kamu mungkin sudah menjadi mayat sekarang, kata Rawi Wangin dengan marah. Karena saudara Chen tidak ingin memberikannya dengan baik-baik, maka saya hanya bisa memaksa, kata Wei Jiang. Dia tiba-tiba langsung melayangkan serangan telapak tangan. Qin-Chen tersenyum dingin, auranya melonjak dan aturan ruang diterapkan sepenuhnya. Segera Wei Jiang merasakan kehampaan di sekitarnya tiba-tiba mandek. Tubuhnya terkurung dan menjadi sangat sulit untuk bergerak. Aturan ruang, kata Wei Jiang dengan kaget. Qin-Chen hanyalah puncak tahap tengah Martial Emperor dan dia benar-benar menguasai aturan ruang. Di bawah aturan ruang Qin-Chen, Wei Jiang langsung terkapar, menyemburkan darah lalu pingsan. Melihat itu wajah Lu Jian nampak pucat. Sementara Rawi Wangin dan Pu Xingchang juga nampak terkejut. Tidak peduli apapun, Wei Jiang adalah Martial Emperor tahap akhir. Tetapi dia terluka parah hanya dengan satu serangan Qin-Chen. Lu Jian berpikir bahwa Qin-Chen telah menyembunyikan basis kultivasinya. Selain itu ada Pu Xingchang dan Rawi Wangin berdiri di sisi Qin-Chen. Tanpa diduga saudara Chen begitu kuat. Jadi Lu ini akan pergi, selamat tinggal, kata Lu Jiang seraya berbalik dan pergi. Namun jelas Qin-Chen tidak membiarkannya pergi. Pada saat Lu Jian mundur, tinju pembunuh Qin-Chen tiba-tiba meledak. Raungan memekakkan telinga terdengar. Tinju pembunuh Qin-Chen langsung berubah menjadi naga yang marah dan menggelegar. Cahaya hitam meledak di mana-mana.
Lu Jian hanya merasa bahwa kekuatan yang mengerikan akan datang, dan dia tidak akan dapat menahan niat membunuh yang mengerikan itu. Aturan pembunuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu, langsung membanting tubuh Lu Jian. Suara pecahan tulang terdengar. Lu Jian menyemburkan darah. Dadanya ambruk oleh pukulan Qin Chen. Suara pecahan tulang terus terdengar, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang rusuknya yang patah. Dia mundur dengan ngeri dan pada saat yang sama buru-buru mengeluarkan beberapa pil, lalu menelannya. Dan kemudian berteriak kepada Qin Chen, "Saudara Chen, kasihanilah aku. Aku mengaku kalah dan tolong Saudara Chen untuk memaafkannya," kata Lu Jian dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Qin Chen tidak membunuh Lu Jian, meskipun dia melukai Lu Jian dengan parah hanya dengan satu gerakan. Lu Jian sebagai wakil komandan organisasi pembunuh bulan gelap tidak tahu berapa banyak metode yang dia miliki, dan pasti ada banyak pembunuh di organisasi itu. Tentu saja tidak apa-apa baginya untuk membunuh Lu Jian. Ini hanya sedikit merepotkan. Akan tetapi, Orde Hitamnya baru saja didirikan di kota Tianlei. Jika dia membunuh Lu Jian secara paksa dan beritanya kembali ke organisasi bulan gelap, akan ada beberapa masalah. Terlebih lagi Lu Jian hanyalah wakil pemimpin bulan gelap, dan bulan gelap harus memiliki pemimpin yang lebih kuat. Oleh karena itu sekarang pihak lain memohon belas kasihan. Qin Chen secara alami akan menerimanya. Namun ini juga tidak semudah itu. Setidaknya pihak lain harus memberikan kompensasi kepadanya. Lu Jian ragu-ragu sejenak. Kemudian dia mengeluarkan botol batu giok dan menyerahkannya kepada Qin Chen lalu berkata, "Saudara Chen, ini sebotol Kaisar Pil Yuan yang dapat mengembalikan esensi sejati dari puncak tahap air Martial Emperor dalam waktu singkat. Pil di Yuan adalah pil tingkat 9, levelnya tidak terlalu rendah. Itu dapat dengan cepat mengembalikan konsumsi esensi sejati Martial Emperor puncak." Ketika Qin Chen mendengar bahwa itu adalah pil Kaisar Yuan, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Meskipun pil Kaisar Yuan adalah hal yang baik, itu sangat berharga di kota Tianlei. Namun bagi Qin Chen yang merupakan master alkemis tingkat 9, itu tidak berguna karena Qin Chen dapat membuatnya kapanpun dia mau. Lu Jian yang melihat ekspresi Qin Chen berubah, dia segera tahu bahwa itu tidak baik. Lu Jian tidak berani ragu dan dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak batu giok biru muda, kemudian berkata, "Saya punya satu hal lagi di sini, mungkin Saudara Chen akan tertarik." Qin Chen mengambil kotak giok itu dan membukanya secara langsung. Kemudian dia menemukan ada biji di dalam kotak batu giok itu. Biji ini berwarna biru, dengan titik-titik di atasnya seperti bintang di langit. Biru yang indah. Qin Chen berkata dengan keras karena terkejut. Biru yang indah ini adalah sejenis biji dan merupakan biji yang sangat langka. Dikabarkan hanya lahir jauh di dalam jantung bumi. Biji jenis ini sendiri tidak memiliki efek, juga tidak dapat memurnikan alkemis, bahkan tidak dapat digunakan untuk memurnikan harta apapun. Tetapi memiliki manfaat besar untuk semua jenis api. Biji ini dapat memurnikan api apapun. Api berdarah, api bumi, dan bahkan api langit. Ini jelas merupakan harta yang diimpikan oleh para alkemis tingkat kaisar. Qin Chen secara alami sangat gembira saat melihat biji ini. Benda inilah yang dia butuhkan. Dengan harta ini, dia dapat mempromosikan api teratai hijau lagi. Di lautan guntur ini, semakin kuat api teratai hijau, maka semakin aman. Oleh karena itu, setelah mendapatkan biji ini, hati Qin Chen langsung sangat bahagia. Wajah Lu Jian sangat menyakitkan. Jelas dia tahu asal-usul biji ini dengan sangat baik, dan buru-buru berkata, "Yah, itu biru misterius. Benda ini diperoleh Lu dari kehancuran tertentu. Dikabarkan bahwa dengan ini, berbagai api dapat ditingkatkan." Qin Chen langsung melemparkan biji biru yang aneh ini ke dalam cakram giok Qian Kun. "Mengapa kamu masih belum pergi?" kata Qin Chen. Lu Jian menunjukkan rasa malu di wajahnya dan berkata, "Saudara Chen, Lu telah menyinggung Saudara Chen sebelumnya dan telah meminta maaf, juga telah memberi kompensasi. Lu ini sangat kagum akan kekuatan Saudara Chen. Oleh karena itu, Lu ini ingin ikut bersama Saudara Chen," kata Lu Jian. Sebenarnya dia tidak ingin pergi karena dia takut jika dia pergi sendiri dia akan bertemu dengan bayangan hitam aneh itu. Dan jika dia kembali bertemu dengan bayangan hitam aneh itu, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia hanya bisa meminta untuk ikut bersama Qin Chen. Untuk sesaat Qin Chen melirik Lu Jian. Bagaimana Qin Chen tidak memahami tujuan Lu Jian?
Namun Qin Chen tidak pernah berpikir Lu Jian yang telah menjadi puncak tahap akhir Martial Emperor, tetapi dia sangat tidak tahu malu. Bukan tidak mungkin untuk membawamu, tapi kamu harus mematuhi instruksi Ben Shao. Jika kamu membiarkan Ben Shao melihat ketidakberesan pada dirimu, itu tidak akan diselesaikan dengan hanya meminta maaf, kata Qin Chen dengan mendengus dingin. Saudara Chen, tolong jangan khawatir tentang hal itu. Saya pasti akan mematuhi instruksi Saudara Chen. Jika Saudara Chen tidak percaya, Saudara Rao dan Saudara Pu dapat bersaksi untuk Lu ini, kata Lu Jian. Qin Chen melambaikan tangannya dan tidak perlu bersaksi. Dia tidak pernah percaya pada apa yang disebut kesaksian. Dia hanya percaya kepada tindakan nyata. Setelah menyelesaikan masalah Lu Jian, Qin Chen segera datang ke sisi Wei Jiang. Saat ini Wei Jiang sudah sadar. Setelah menelan pil penyembuh, lukanya pulih 7 atau 8%, tetapi dia masih sangat lemah. Sekarang Qin Chen datang kepadanya, wajahnya tiba-tiba panik dan gugup. Hatinya berdebar, kemudian buru-buru berkata, Saudara Chen, tolong maafkan Wei ini. Sungguh, Wei ini tidak bermaksud untuk menyinggung Saudara Chen. Wei Jiang, saya telah mengeluarkan biji biru untuk meminta maaf kepada Saudara Chen. Kamu harus mengeluarkan sesuatu agar Saudara Chen mengampuni dosa-dosamu, kata Lu Jian. Wei Jiang mengeluarkan semua barang baiknya di cincin penyimpanan, tetapi Qin Chen tidak menyukainya sama sekali. Dalam kepanikan pikirannya gelisah, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, Kakak Chen, kamu baru saja mengatakan sedang mencari segel luar angkasa. Saya dapat menemukan segel luar angkasa untukmu, kata Wei Jiang. Benarkah? Nampak Qin Chen langsung tertarik. Melihat ketertarikan Qin Chen, Wei Jiang buru-buru berkata, Ya, Saudara Chen, saya memang dapat menemukan jejak segel luar angkasa selama saya sampai ke tempat segel luar angkasa sebelumnya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo. Tapi ingat, jika kamu memberitahu Ben Shao bahwa kamu berbohong, kamu dapat berhenti menyalahkan Ben Shao karena kejam, kata Qin Chen. Segera Qin Chen dan yang lainnya pergi. Setelah sekitar sebatang dupa, semua orang telah sampai di segel luar angkasa sebelumnya muncul. Qin Chen melihat sekitar. Guntur di sini sangat kacau, seolah-olah telah mengalami gelombang, dan masih ada kekacauan dalam Guntur. Di kehampaan di depan, ada area cahaya Guntur yang tampak agak dangkal. Itu jelas tidak lama setelah diisi. Kekosongan yang hilang seharusnya menjadi lokasi segel luar angkasa sebelumnya. Selain itu, Qin Chen juga merasakan kekuatan yang sangat istimewa di sini. Kekuatan ini sangat murni, meskipun sangat lemah, itu tidak hilang. Itu adalah napas batu kristal, kata Lao Yuan. Wei Jiang, di mana segel luar angkasa yang baru, kata Qin Chen. Wei Jiang buru-buru datang ke celah dan melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah sedang menghitung sesuatu. Hei, metode perhitungan Wei Jiang ini sepertinya merupakan metode pembentukan, kata Qin Chen seraya mengangkat alisnya. Orang lain tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan Wei Jiang, tetapi Qin Chen dia bisa melihat sebuah petunjuk. Mungkin Wei Jiang benar-benar bisa menemukan segel luar angkasa itu. Di sini masih aman sekarang. Kalian bisa tenang ada di sini. Masih ada yang harus saya lakukan. Saya akan segera kembali, Qin Chen berkata kepada Rao Yuangen dan yang lainnya. Sebelum Lu Jian dan yang lainnya setuju, sosoknya bergetar, segera menyapu ke arah kedalaman Laut Guntur dan menghilang. Hei, tunggu. Lu Jian sedang waspada, tapi Qin Chen pergi. Apa yang harus mereka lakukan jika ada bayangan gelap di sini? Namun sebelum mereka dapat berbicara, Qin Chen telah menghilang dari pandangan mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka tiba-tiba kehilangan jejak Qin Chen. Sial, orang ini terlalu berlebihan. Karena dia memiliki api yang aneh, dia tidak menempatkan kita di matanya. Lu Jian sangat marah sehingga jika bukan karena dia akan mengandalkan Qin Chen untuk membawanya keluar dengan selamat. Bagaimana dia bisa berbicara dengan baik kepada Qin Chen? Tidak lama setelah Qin Chen meninggalkan daerah itu, dia berhenti di suatu tempat, kemudian tiba-tiba memasuki cakram giok Qian Kun. Nah Qin Chen, kenapa kamu masuk? Kata Lao Yuan. Tentu saja untuk biji sumsum biru, kata Qin Chen. Setelah Qin Chen menginstruksikan Qin Mo untuk memperhatikan dunia luar, dia langsung melepaskan api teratai hijau dan kemudian melemparkan biji sumsum biru. Ledakan ketika biji biru aneh memasuki api iblis King Lian. Api iblis King Lian segera memancarkan semacam kegembiraan.
dan kemudian tiba-tiba membungkus biji biru aneh di tengah dan mulai memperbaikinya perlahan. Qin Chen jelas merasa bahwa setelah menelan benda-benda dengan warna biru misterius, aura api iblis King Lian perlahan meningkat, seolah-olah telah menerima semacam makanan, dan api iblis King Lian terus berguling dan melompat. Cahaya biru keluar dari nyala api, dan seluruh ruang cakram Gyeokyan Kun dipenuhi dengan warna biru. Qin Chen mundur beberapa ratus meter dengan sedikit keterkejutan, hanya untuk menyadari bahwa Lao Yuan juga menatap biru yang tak terpadamkan karena terkejut. Kinerja api iblis King Lian saat ini bahkan lebih mencengangkan daripada saat menelan api abu-abu. Jelas, biji biru yang aneh ini memiliki efek yang jauh lebih kuat kepada api iblis King Lian. Kekuatan yang muncul dari kombinasi keduanya sungguh menakjubkan. Api yang berjatuhan semakin besar, dan Qin Chen bisa dengan jelas merasakan api iblis King Lian semakin kuat. Pada awalnya, Qin Chen masih memiliki kegembiraan di wajahnya, tetapi kemudian wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Karena aura api iblis King Lian meningkat terlalu banyak, dan warnanya bahkan perlahan berubah. Dari hijau, itu menjadi hijau pucat. Api iblis King Lian tidak akan keluar dari kendalinya, bukan? Qin Chen mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan api iblis King Lian, hanya untuk menemukan bahwa komunikasi antara kekuatan mentalnya dan api iblis King Lian masih tanpa hambatan, dan setelah itu sangat lancar. Akhirnya Qin Chen benar-benar lega. Waktu terus berlalu. Setelah setengah hari penuh, api iblis King Lian berhenti melompat dan secara bertahap menyusut, dan akhirnya melayang di udara seperti kuncup bunga yang sangat indah yang akan mekar. Dengan tangan Qin Chen, api iblis King Lian segera terbang ke dalamnya. Di telapak tangan Qin Chen, api seperti kuncup dikelilingi oleh warna hijau samar, sedangkan pusat api masih sangat hijau. Tampaknya ada biji teratai hijau di tengah pemurnian hijau. Pikiran Qin Chen diteruskan, dan Qin Chen terkejut memahami bahwa api iblis King Lian masih merupakan api iblis King Lian miliknya, tetapi itu sudah diubah. Selain itu, setelah menelan sumsum biru yang aneh, kesadaran akan kelahiran api iblis King Lian menjadi semakin gesit. Seolah-olah dia bisa berkomunikasi dengan Qin Chen, ada perasaan gembira. Tentu saja, kebijaksanaan spiritual ini belum sepenuhnya lahir, jadi masih tidak mungkin untuk berkomunikasi langsung dengan Qin Chen. Tetapi sudah memungkinkan untuk berkomunikasi dengan sederhana. Api iblis King Lian saat ini bukan lagi hanya nyala api. Itu lebih seperti kehidupan yang baru lahir, yang bodoh, yang membuat Qin Chen sangat bahagia. Setelah memurnikan api iblis King Lian, Qin Chen juga tidak tinggal dan segera bergegas menuju Rao Yuangin dan yang lainnya. Tapi kali ini Qin Chen menempatkan Qin Mo di dunia luar, alih-alih membiarkannya tinggal di cakram Gyeokyan Kun. Qin Mo bisa menjadi salah satu pembunuhnya, bersembunyi dari samping. Saat ini di area inti Laut Guntur pada jarak yang tidak diketahui, sesosok yang mengenakan jubah perlahan-lahan naik dan turun di Lautan Guntur. Dan seiring dengan pasang surutnya, itu berubah menjadi hamparan cahaya guntur yang luas di sekelilingnya, melilit tubuhnya. Orang ini memancarkan gumpalan energi sihir gelap, dan energi sihir ini terus-menerus berputar dan berjuang di bawah pengeboman Lautan Guntur. Orang ini adalah Chen Sisi yang datang ke Laut Guntur untuk memadamkan energi jahat di tubuhnya. Dia telah berada di sini cukup lama dan menemukan bahwa guntur Lautan Guntur memang memiliki efek menekan jiwa iblis di tubuhnya. Tetapi itu hanya menekan, ini bukanlah hal yang instan untuk sepenuhnya menghilangkan energi jahat ini. Tentu saja, kecuali dia memasuki bagian terdalam dari Laut Guntur. Akan tetapi dia tidak memasuki bagian terdalam dari Laut Guntur dengan gegabah. Karena dengan basis kultivasinya saat ini, masuk lebih dalam itu hanya mencari kematian. Jadi, Chen Sisi hanya sedikit demi sedikit beradaptasi. Saat ini keadaan Chen Sisi jauh lebih tenang daripada saat berada di Sekte Iblis Ilusi. Akan tetapi jejak kedinginan dan kebencian di matanya tidak pernah hilang. Sebaliknya, dia menjadi lebih teguh dan acuh tak acuh. Bergeser ke suatu tempat di kehampaan yang jauh, sesosok bersembunyi di sana. Antara ilusi dan kenyataan, bahkan guntur Lautan Guntur tidak dapat mengungkapkan sosoknya. Ini secara alami adalah Master Sekte Iblis Ilusi. Dia berpikir bahwa setelah Chen Sisi memasuki Laut Guntur, dengan menekan kekuatan jurang magis, Chen Sisi dapat memulihkan akal sehatnya. Tetapi dia tidak berharap untuk menjadi sia-sia.
Kebencian telah merasuk ke dalam hati Chen Sisi. Ini adalah obsesi, masuk jauh ke dalam jiwa Chen Sisi dan tidak bisa dihilangkan. Apakah hubungan antara pria dan wanita benar-benar sulit untuk dilepaskan? Kata Master Sekte Iblis Ilusi dengan ekspresi dingin di matanya. Namun di saat itu tiba-tiba jantung Master Sekte Iblis Ilusi berdetak sangat kencang. Dan rasa bahaya yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul. Dia terkejut di dalam hatinya dan buru-buru melihat ke atas. Lalu melihat bahwa di lautan guntur yang tak berujung, sebuah bayangan gelap datang ke arah Chen Sisi. Bayangan hitam gelap ini sangat ilusi, seolah-olah tidak ada. Jika seorang puncak tahap air Martial Emperor melihatnya, dia bahkan mungkin tidak dapat melihat keberadaan bayangan hitam ini. Tetapi Master Sekte Iblis Ilusi dengan jelas melihat bayangan hitam ini dan hatinya tiba-tiba terkejut. Iblis alien? Tidak, mereka bukan iblis alien. Mereka hanya terlihat seperti iblis alien, kata Master Sekte Iblis Ilusi dengan mengerutkan kening. Dia bersembunyi di kampan, meskipun dia melihat bayangan gelap itu. Dia sama sekali tidak bergerak. Dia bahkan tidak mengingatkan Chen Sisi, tetapi ingin menggunakan Chen Sisi untuk mencari tahu asal-usul bayangan gelap itu. Jelas bayangan hitam itu tidak menemukan Master Sekte Iblis Ilusi. Perhatiannya sepenuhnya tertuju kepada tubuh Chen Sisi. Bayangan itu sepertinya tertarik oleh ki iblis yang keluar dari tubuh Chen Sisi dan perlahan-lahan mendekat. Lalu kemudian menerkam ke arah punggung Chen Sisi untuk mengendalikan pikirannya. Bayangan apa itu? Mata Chen Sisi tiba-tiba terbuka dan kedua matanya hitam pekat seperti dua pusaran hitam tak terlihat berputar dengan panik. Kemudian energi jahat dalam pikirannya tiba-tiba meledak, menggelegar. Gumpalan energi jahat melonjak gila-gilaan. Sebaliknya, itu langsung membalikkan bayangan hitam itu, mencicit. Bayangan hitam itu tidak menyangka pihak lain akan menelannya ke arah yang berlawanan. Bayangan hitam itu tiba-tiba ketakutan dan meronta-ronta, ingin pergi, tetapi sia-sia. Bayangan hitam itu langsung tercabik-cabik oleh energi iblis yang tak ada habisnya, berubah menjadi kekuatan murni dan menyatu ke dalam tubuh Chen Sisi. Segera, aura di tubuh Chen Sisi menjadi semakin dingin dan jahat. Rambut hitamnya bahkan melonjak seperti penyihir. Apakah ini sejenis roh jahat yang spesial? Atau apakah itu varian baru dari iblis alien? Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Di kejauhan, Master Sekte Iblis Ilusi tiba-tiba berdiri dengan kengerian di wajahnya. Bagaimana roh jahat seperti itu bisa muncul di lautan guntur ini? Mungkinkah ada yang terjadi di lautan guntur ini? Kata Master Sekte Iblis Ilusi dengan sedikit kecurigaan di wajahnya. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya dan kemudian dia melihat di kejauhan di kehampaan bayangan hitam lain muncul. Bayangan hitam itu juga datang ke sini setelah melihat kondisi tubuh Chen Sisi. Namun setelah melihat kondisi tubuh Chen Sisi, ada jejak kengerian di wajah bayangan hitam itu. Dan bayangan hitam itu langsung melarikan diri ke arah lain. Master Sekte Iblis Ilusi nampak mengerutkan kening dan kemudian mengikuti bayangan hitam itu. Ketika Master Sekte Iblis Ilusi baru saja pergi, Chen Sisi mengerutkan kening dan kemudian berdiri. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke suatu tempat di kejauhan. Setelah melahap kekuatan bayangan hitam, dia samar-samar merasa ada aura yang tak terlihat yang menariknya. Dia kemudian berhenti berlatih, mengerutkan kening, dan terbang perlahan menuju tempat yang memancarkan daya tarik. Saat ini di tempat lain, Qin Chen secara alami tidak tahu apa yang telah terjadi di sini. Setelah beberapa saat, dia kembali ke tempat di mana ruang itu disegel sebelumnya. "Kakak Chen, kamu akhirnya kembali." Melihat Qin Chen, Lu Jian yang selalu khawatir, kemudian dia menghela napas lega dan buru-buru menyambut Qin Chen. Pada saat ini, Wei Jiang dengan bersemangat datang ke sisi Qin Chen dan berkata, "Kakak Chen, aku sudah menghitung lokasi baru dari segel luar angkasa itu." "Di mana?" kata Qin Chen. "Saya baru saja menghitung perkiraan lokasi, sekitar 160.000 mil barat daya dari sini," kata Wei Jiang. Qin Chen mengabaikan yang lainnya dan segera memimpin kelompok Wei Jiang menuju barat daya. Qin Chen dan yang lainnya sangat cepat, meskipun jarak 17 hingga 80.000 mil sangat jauh. Itu bukanlah masalah bagi ahli Martial Emperor. Satu-satunya masalah adalah bahaya di lautan guntur.
Namun apa yang tidak diketahui Qin-Chen adalah bahwa arah yang dia tuju hampir sama dengan arah Chen Sisi menerima pemanggilannya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.